Yosafat Wandik. Itulah nama seseorang pencari kerja atau pencaker asal Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua. Ia bersama 41 orang lainnya, nama mereka tidak dicantumkan di dalam kota calon pegawai negeri sipil atau CPNS formasi tahun 2019 yang menurut mereka telah terjadi kecurangan administrasi. Sebab kota Papua yang disetujui oleh pemerintah pusat adalah 80-20, di mana 80% orang asli Papua atau OAP dan 20% non orang asli Papua. Namun hal itu tidak terjadi di Kabupaten Yalimo. Hasil pengumuman CPNS formasi tahun 2019 sudah diumumkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Yalimo pada 2020 lalu. Dan menurut Yosafat, hasil pengumuman itu 71-29, di mana 71% orang asli Papua atau UAP dan 29% non orang asli Papua. Sebagai Ketua Tim Peduli Pencaker Kabupaten Yalimo tahun 2020, Yosafat bersama teman-temannya sudah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan hak mereka sebagai anak asli Yali, baik dengan berdemo hingga memalang kantor pemerintahan setempat dan juga melakukan audiensi dengan pemerintah daerah Provinsi Papua, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau Menpan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yalimo, juga pemerintah daerah Kabupaten Yalimo sendiri. Namun, pemerintah daerah Kabupaten Yalimo tidak mengindahkan perintah dari pemerintah daerah Provinsi Papua terkait persoalan hasil CPNS Yalimo formasi 2019 71-29 itu. Realitanya adalah 80% pangkas menurun sampai dengan 71%. Diterima 335 orang, diasumsikan dari 80% itu menurut Basekda. 20% menambah naik 29%, diasumsikan dengan 41. Padahal itu yang diterima non Papua adalah 20%. Ternyata sudah naik membengkak sampai dengan 29%. Kami pencaker generasi anak-anak Yalimo merasa kami dikorbankan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Prosesnya terlalu panjang yang kami perjuangkan sampai hari ini, sampai bulan Januari tahun 2021 kami sedang mengejar. Kita bertemu dengan Pak Sekda Provinsi Papua di kediaman Pak Sekda. Kemudian ada 2 poin yang Pak Sekda perintahkan untuk harus dilaksanakan kepada Dinas Pemerintahan Kabupaten Yalimo adalah segera melakukan PNT terhadap kepala kepegawaian daerah. Poin yang kedua adalah segera melakukan penataan K2. Tetapi tanggung jawab dinas terkait dengan sekda sampai hari ini belum dilakukan. Dan PNT pun sampai hari ini belum dilakukan, maka hari ini yang menjadi tuntutan kami segera dalam waktu dekat bulan Januari ini juga harus lakukan PNT. Kemudian untuk mengambil data K2 itu orang PNT yang akan akomodir. Tim untuk mengambil data K2 yang jelas kami sendiri, yang tim lama kami yang ambil. Kemudian data kami akan selanjutnya untuk kerjasama dengan dinas terkait. Tidak ada yang selain dari kami yang ambil data. Kami mengingatkan kepada pemerintah daerah
harus segera memberikan salah satu surat petunjuk nota dinas kepada siapa yang bisa menerima mengakomodir teman-teman calon pegawai negeri sipil yang sedang mengumpulkan berkas. Dan dinas terkait sementara mereka lakukan pengumpulan data, bikin sekretariat di wilayah pemerintahan Kota Jayapura, kami secara tegas menolak dan kembali ke daerah untuk melakukan pemberkasan. Itu sikap kami. Yang menjadi kesimpulan adalah ketiga, pemerintah tidak diindaki sikap kami, maka kami kembali turun untuk melakukan mobilisasi massa besar-besaran untuk melumpuhkan semua aktivitas pemerintahan Jalimu. Itu target kami dan kami akan lakukan. Demikian. Saya adalah salah satu penjagar yang kemarin dikorbankan oleh pemerintah Kabupaten Yalimo. Segala upaya selama 4 bulan yang penjagar bersama dengan teman-teman yang kita lakukan itu, sampai dengan sekarang mereka melakukan atau mengeluarkan informasi untuk pemberkasan, dan pemberkasannya itu bukan mereka melakukan di Kabupaten Yalimo, namun mereka melakukan pemberkasannya itu di Jayapura. Itu saya rasa itu tidak pantas karena ini masalah pemerintahan lain. Karena Yalimo ini kan kita juga kan punya pemerintah sendiri, lebih bagus mereka harus melakukan pemberkasan itu di Yalimo, untuk pemberkasan dilakukan di Yalimo dan tidak perlu di pemerintahan orang lain. Itu yang sikap yang kami sampaikan. Terus kedua, praktek-praktek yang seperti ini pemerintah Kabupaten Yalimo tidak boleh melakukan dengan kepentingan pribadi, kepentingan elit-elit politik, tidak boleh membawa dalam pemerintahan. Kabupaten Yalimo adalah kabupaten yang baru dimekarkan dan kabupaten yang terkecil dari Indonesia bagian timur, sehingga kabupaten ini tidak boleh dijual belikan dengan kepentingan pribadi dan atau unsur tertentu atau karena elit politik, tidak boleh. Kami sebagai pihak yang dirugikan oleh pemerintah Kabupaten Yalimo melalui PKD dengan Sekda, apa yang kita sudah percayakan kepada tim penjagar, upaya-upaya yang mereka lakukan, kita semua yang melakukan dan kita mendukung karena di dalamnya yang kita sendiri akan upayakan hal itu untuk kepentingan kita sebagai anak putra daerah atau pribumi korban atau yang dirugikan dari pemerintah Kabupaten Yalimo melalui Dinas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Yalimo.